Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pendidik bukan sekedar mengajar, tapi tentang membuka pintu hati. Perkenalkan, saya Ibu Yuliana, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 161 Jakarta. Berbekal tulus rasa memiliki dan ikhlas berkorban dalam berjuang, mengukir prestasi di sekolah ini. Say to top best, SMP 161 ini tempat untuk menuntut ilmu. Kita tak mungkin pernah melupakan SMP 161. Era digital, tantangan terbesar kami adalah rendahnya self-disclosure atau keterbukaan diri siswa. Banyak cerita yang terpendam karena rasa sungkan, sehingga permasalahan yang dialami tidak tersampaikan secara optimal. Dalam keseharian saya memberikan layanan klasikal, saya biasa menggunakan pendekatan deep learning dengan metode pembelajaran problem-based learning. Seperti di awal pembelajaran, saya melakukan ice breaking untuk mencairkan suasana dan menumbuhkan antusias murid-murid yang nantinya lebih fokus dalam menerima layanan. Selamat pagi semuanya anak-anak. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita akan bermain games tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pastinya kalian sudah melakukan rutinitas atau kebiasaan tersebut. Kalian sudah punya jurnalnya sayang? Sudah. Diisi kan? Nah sekarang Bu Ana mau cek. Nah cek apa? Cek kalian ini melakukannya enggak ya? Dengan cara kita mau bermain dengan spin wheel. Oke, siap? Are you ready? Nah, sekarang siapa yang mau coba? Ayo, silakan. Oke, Ajeng. Setelah itu, saya memberikan mereka game seru dengan media digital seperti spin wheel, word wall, Canva, quizzes, dan lain-lain. Jadi setiap hari aku itu ada jadwal rutin, kayak misalnya setelah maghrib itu aku ada belajar kurang lebih sejaman. Habis itu setelah sholat isya, kalau misalnya ada PR atau misalnya mau review belajar yang di hari selanjutnya, aku kasih waktu sejam atau 30 menitan gitu. Jadi saya terutama di waktu libur ya, saya sering membantu orang tua saya dan teman-teman kompleks yang saya kenal nyamperin atau ke rumah, itu saya tegur di depan rumah atau Jadi setiap hari saya selalu bangun pagi teruntuk saat di weekday karena saya ingin bersekolah, jadi saya harus bangun pagi untuk mempersiapkan seperti baju dan untuk berangkat sekolah. Dan untuk di hari Sabtu dan Minggu saya tetap bangun pagi untuk melaksanakan aktivitas yang lain. Kemudian saya memberikan layanan tentang meningkatkan self-disclosure. Saya menginisiasi e-counseling yang bernama Ketika Hati Bicara, sebuah ruang virtual laman yang memudahkan murid menyampaikan pesan kapan saja dan di mana saja. Karena masa SMP adalah masa di mana kita mulai punya banyak cerita. Mulai dari urusan pelajaran yang menumpuk, persahabatan yang naik turun, sampai urusan pencarian jati diri. Seringkali kita merasa mempunyai beban pikiran yang ingin sekali dikeluarkan, tapi bingung harus bicara ke siapa. Tentunya materi ini saya sampaikan secara interaktif kepada murid-murid
untuk lebih menciptakan pola komunikasi dua arah yang seru dan menarik. Dalam proses belajar mengajar, saya memfasilitasi murid-murid untuk melakukan diskusi kelompok. Dengan salah satu tujuan saya adalah mereka dapat terbiasa dan mampu bekerja sama dalam tim dengan baik. Di sini mereka akan mendiskusikan permasalahan yang ada dari materi ini, yaitu tentang meningkatkan keterbukaan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi. Kemudian mereka juga bebas menceritakan permasalahan dalam diri mereka melalui scan barcode, yaitu ketika hati bicara. Ketika hati bicara ini akan kami tempel di setiap mading, setiap kelas, dan koridor sekolah. Lalu hasilnya, siswa mulai bersuara. E-konseling menjadi jembatan menuju konseling yang lebih bermakna. E-konseling memiliki potensi besar sebagai alternatif layanan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan karakteristik generasi saat ini. Namun demikian, e-konseling juga memerlukan kesiapan kompetensi, penguasaan media, serta komitmen berkelanjutan untuk memastikan layanan tetap efektif. Dedikasi ini tidak berhenti di sekolah. Saya sebagai Ketua MGBKJ 1 sekaligus sebagai fasilitator nasional, saya percaya kolaborasi adalah kunci transformasi pendidikan. Dalam kebersamaan dia tak kenal lelah, dia tak kenal putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Azilanisa, mahasiswa Kusuma dari kelas 9B. Perasaan saya setelah diajar Bu Ana itu senang banget. Karena saya ini memiliki keluhan, masih bingung mau lanjut SMA kemana. Tetapi Bu Ana itu memiliki inovasi yang sangat bagus banget, yaitu e-counseling. Jadi e-counseling itu tempat buat seluruh siswa-siswi 161 buat curhat. Nah, di situ curhatnya itu bisa nyaman banget dan terjaga banget ya pokoknya. Setelah saya curhat di e-counseling itu, saya merasa lebih lega aja gitu. Soalnya Bu Ana ngasih solusi kepada saya sendiri tentang bagaimana saya untuk memilih SMA lanjutan saya dengan tepat dan sesuai dengan passion saya. Terima kasih Bu Ana. Saya siap melangkah lebih jauh, menginspirasi lebih banyak rekan sejawat untuk masa depan pendidikan yang lebih inovasi. Saya Yuliana siap JS1 Special One Award. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.